Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini kembali kita dapat bertemu, meskipun masih secara online, tetapi itu tidak mengurangi sukacita Tuhan yang ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita kembali akan melaksanakan ibadah kita secara online. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita yang kita arahkan hanya kepada Tuhan pada hari ini, sehingga kita betul-betul boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kita boleh merasakan jamahan lawatan Tuhan, bahkan kita boleh merasakan dan mendapatkan berkat damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan pada hari ini melalui ibadah kita secara online. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, untuk memulaikan ibadah kita pada hari ini, mari kita akan terlebih dahulu kita mulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini kembali kami akan melaksanakan ibadah kami secara online. Berkati ibadah kami secara online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah kiranya kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus menolong kami, sehingga di dalam ibadah online ini kami boleh betul-betul mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, yang dapat menolong kami untuk kami dapat melangkah di dalam menjalani hari-hari ke depan, dan kami boleh tetap bertahan kuat di dalam Tuhan dalam situasi kondisi keadaan yang ada. Oleh karena itu Tuhan, berkati sekali lagi ibadah kami, berkati semua yang melayani, dan berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Segala intimidasi iblis, segala kuasa dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu konsentrasi kami di saat kami beribadah kepada Tuhan secara online pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi bila kuasa Roh Kudus yang menaungi kami, melingkupi kami, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami siap melaksanakan ibadah kami secara online pada hari ini. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas karya-Mu yang luar biasa di dalam hidup setiap kami. Ketika kami membuka mata kami membuka hati kami bagi-Mu, kami melihat betapa terkagumnya kami akan kebesaran-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, ajarkan kami untuk mengenal lebih dan lebih lagi Yesus yang menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu hari ini. Haleluya. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku. Itulah
ini Tuhan tetap memiliki pengharapan di dalam-Mu Yesus. Karena kami percaya bahwa ketika kami berharap kepada-Mu itu tidak akan pernah menjadi sia-sia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara kami saat ini Yesus. Kuasa-Mu bekerja Tuhan bagi bangsa kami, bagi keluarga kami, bagi gereja kami. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wabah ini akan berlalu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati orang-orang yang sedang berjuang untuk menemukan vaksin dari corona ini Tuhan. Dan kami bersyukur, kami mau bersyukur dan tetap memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajarkan kami tetap Tuhan berlutut dan menyembah-Mu di dalam segala situasi Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa kita semua sudah diberkati melalui pujian yang bersama-sama kita naikkan pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, saya akan percaya hadirat Tuhan turun, menjamah, melawar setiap kita, bahkan memulihkan hidup kita dan memberkati hati kita, sehingga hati kita diberkati. Dan hari ini kita memberikan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, ada baiknya saya mau menghimbau pada Bapak Ibu saudara sekalian, persiapkan terlebih dahulu roti dan anggur, karena ini adalah minggu pertama yang mana setelah kita belajar firman Tuhan, kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kalau sudah dipersiapkan, kita akan langsung terlebih dahulu berdoa untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan, kami tinggikan, Bapa yang kami agungkan di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang menjadi jawaban, nama yang menjadi pertolongan bagi kami, Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini kami siap belajar firman Tuhan, karena kami percaya firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, dan perkataan Tuhan adalah perintah. Perkataan Tuhan adalah arahan bagi hidup kami, agar hidup kami boleh diarahkan menjadi hidup yang betul-betul berguna, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan, bahkan hidup kami menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Pada hari ini kami akan belajar, kami mempersiapkan tanah hati kami yang subur, sehingga benih firman saat ditabur, benih firman itu boleh bertumbuh, berakar, dan kami boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus pimpin kami dalam pelajaran firman Tuhan pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, mengurapi, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian, pemahaman yang baru, sehingga betul-betul firman Tuhan ini boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami boleh aplikasikan, kami boleh praktekkan, kami boleh terapkan di dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika kami praktekkan firman Tuhan dalam hidup kami, maka hidup kami akan menjadi hidup yang sejahtera di dalam Tuhan. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi bila kuasa Tuhan yang bekerja menaungi, melingkupi kami, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa dengan siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih, langsung saja kita akan membuka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Namun saya tidak akan membacakan sampai ayat yang ke-14, tapi saya cukup membacakan 2 ayat saja, dan kita akan simak baik-baik. Nanti Bapak Ibu bisa baca di ayat-ayat selanjutnya. Dalam satu perikop ini juga Bapak Ibu boleh baca, yang mana perikop ini dalam Ulangan 28 berbicara tentang berkat dan kutuk.
Saya akan bacakan ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam Alkitab terjemahan dalam bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia sehari-harinya, masa kininya, bunyinya agak berbeda tetapi pada intinya sama. Ya, ini perikop ini berbicara tentang berkat dan kutuk juga, tapi berbeda dalam kata-katanya. Berkat bagi orang yang taat, dikatakan ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Berkat bagi orang yang taat, ayat 15 dan seterusnya itu perikopnya berbicara tentang ini. Akibat-akibat ketidaktaatan, berarti berkat bagi orang yang taat dan akibat-akibat dari orang yang tidak taat. Nah, bunyi firman Tuhan di dalam bahasa Indonesia masa kini ini, ayat pertama sampai ayat yang kedua saya bacakan juga pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Kalau kamu mentaati Tuhan Allahmu dan setia melakukan segala perintah yang saya berikan kepadamu hari ini, maka Ia Allahmu akan menjadikan kamu bangsa yang paling masyhur di dunia. Taatilah Tuhan Allahmu, maka semua berkat ini akan diberikan kepadamu. Semua berkat ini akan diberikan kepadamu, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, maka judul firman Tuhan kali ini saya beri judul instruksi, perintah atau arahan, yaitu instruksi, perintah atau arahan dari Tuhan. Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan arahan, atau Tuhan memberikan instruksi kepada kita sebagai orang percaya. Instruksi Tuhan itu untuk apa? Perintah Tuhan itu untuk apa? Tentunya untuk kita melakukan firman-Nya, melakukan setiap perintah-perintahnya dengan penuh ketaatan. Mengapa? Mengapa kita harus melakukan instruksi atau melakukan perintah atau arahan Tuhan di dalam hidup kita? Mengapa kita harus melakukannya? Jawabannya adalah karena apa yang keluar tergantung dari apa yang masuk dalam hidup kita. Karena sebuah hasil dikatakan itu tergantung dari sebuah tindakan. Dan tindakan kita itu tergantung dari keputusan-keputusan apa yang kita buat. Makanya di dalam Ulangan 28 berbicara tentang janji berkat dan kutuk. Berkat bagi yang taat, kutuk bagi yang tidak taat. Berkat adalah hasil. Hasil dari apa? Tentunya hasil dari sebuah tindakan. Hasil dari tindakan-tindakan yang kita perbuat. Tindakan apa yang membuat kita akhirnya mendapat berkat? Akhirnya dibuat berhasil segala sesuatu yang kita kerjakan, dibuat beruntung oleh Tuhan. Yaitu pada saat kita melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, atau melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita dengan taat, dengan setia di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, kalau kita merenungkan dengan benar segala tindakan, setiap perbuatan kita, maka kita semua akan mengerti bahwa tidak semua tindakan dan perbuatan kita itu membuahkan hasil. Sekali lagi, tidak semua tindakan dan perbuatan kita itu membuahkan hasil yang maksimal. Hanya tindakan-tindakan kita yang mana kita melakukan firman Tuhan,
atau kita melakukan yang namanya instruksi Tuhan, perintah Tuhan di dalam hidup kita, yang akan menjadikan kita berhasil, yang akan menjadikan kita beruntung, yang akan membuat kita semakin diberkati di dalam kehidupan kita ini oleh Tuhan. Sebuah tindakan itu bisa benar, bisa juga salah. Karena semua itu tergantung apakah kita menangkap atau menerima dengan benar setiap instruksi, setiap perintah, setiap arahan yang kita terima dari Tuhan melalui firman-Nya. Coba saudara bayangkan kalau seorang perawat salah menangkap instruksi, salah menangkap perintah, atau salah menangkap arahan yang diberikan oleh dokter terhadap perawat tersebut. Kita tahu bahwa seorang dokter tidak mungkin untuk merawat atau menjaga pasien yang ada selama 24 jam. Melainkan yang menjaga, merawat, yang mengontrol pasien yang ada selama 24 jam itu adalah tugas daripada seorang perawat. Mereka secara bergilir. Nah, waktu perawat ini diberikan instruksi, diberikan perintah oleh dokter untuk memberikan obat apa saja yang harus diminum, berapa saja dosis yang harus diminum juga buat pasien tersebut, jam-jam berapa perawat ini harus memberikan obat tersebut. Nah, seandainya perawat ini salah menangkap instruksi atau tidak mendengarkan instruksi atau perintah arahan daripada dokter ini untuk memberikan obat terhadap pasien yang dirawat, maka kita dapat pastikan akan mengakibatkan suatu masalah yang besar. Akibatnya akan fatal kalau seorang perawat salah menangkap instruksi yang diberikan oleh seorang dokter kepada perawat tersebut. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ini, firman Tuhan ini diawali dengan kata perintah, diawali dengan instruksi. Dan ini sangat penting. Instruksi atau perintah Tuhan ini sangat penting bagi kehidupan kita orang percaya, bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kehidupan saya, bagi kehidupan kita semua. Karena firman Tuhan mengatakan, yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan apa? Tuhan Allahmu, ya Tuhan Allah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Allahnya saya, Tuhannya kita. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yang berarti kita harus mendengarkan instruksi, kita harus mendengarkan perintah, kita harus mendengarkan arahan Tuhan terlebih dahulu di dalam hidup kita. Sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat, sebelum kita melakukan segala sesuatunya di dalam hidup kita ini, kita harus terlebih dahulu mendengarkan instruksi, perintah, atau arahan Tuhan di dalam hidup kita. Berarti terlebih dahulu kita harus mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita, berbicara kepada saudara, berbicara kepada saya melalui firman Tuhan itu Alkitab. Kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita melihat Alkitab yang adalah firman Tuhan, adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan untuk menjadi panduan, menjadi tuntunan bagi kita untuk kita dapat bertindak, dapat berbuat, dapat melakukan segala sesuatu di dalam hidup ini dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan arahan dan perintah Tuhan. Jikalau melenceng, maka kita tahu akibatnya juga akan menjadi suatu akibat yang fatal. Tanpa membaca firman Tuhan, kita sama seperti perawat yang mengambil suatu tindakan medis tanpa instruksi, tanpa perintah atau arahan dari
dokter yang berakibat fatal bagi hidup kita tanpa membaca firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, saya mau katakan, pastikanlah bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu setiap hari, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ada lagunya mengatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Harusnya itu tujuan hidup kita, haruslah untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memegang setiap perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita yang akan menuntun kita untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan, agar hidup ini kita tidak berakibat yang fatal, yang membawa kehancuran, kebinasaan bagi hidup kita. Kita membutuhkan instruksi dari Tuhan melalui firman-Nya. Bacalah Alkitab yang adalah firman Allah setiap hari di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Katakan kiri kanan saudara, mulai sekarang baca Alkitab setiap hari. Semakin sering kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang atau Alkitab, maka semakin pekalah telinga rohani kita ini, sehingga kita tidak salah menangkap instruksi, tidak salah menangkap perintah Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaan saya, sudahkah Bapak Ibu Saudara sekalian mengawali hari ini, pagi ini, dengan duduk diam untuk mendengarkan instruksi Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan yang berbicara kepada kita semua, kepada Bapak Ibu sekalian? Sudah apa belum? Kalau belum, besok lakukan, atau setelah ini langsung datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau mendengarkan instruksi-Mu setiap hari melalui pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, instruksi Tuhan yang kedua atau perintah Tuhan, arahan Tuhan yang kedua, yaitu tidak hanya jika kita mendengar baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita, tetapi yang kedua dikatakan bahwa melakukan dengan setia. Tidak hanya mendengar, tetapi melakukan dengan setia setiap perintah Tuhan. Kita harus melakukan dengan setia setiap perintah Tuhan di dalam hidup kita. Pertanyaannya, apa saja sih yang menjadi perintah Tuhan kepada kita semua? Apa saja sih yang menjadi instruksi Tuhan terhadap saudara dan saya, terhadap kita semua? Tuhan menginstruksikan atau Tuhan memerintahkan kepada kita, yaitu untuk kita melakukan perintahnya yang adalah firman Tuhan, yang adalah Alkitab, yaitu firman Allah yang hidup ini. Firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu, Matius 22 ayat 37, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam Markus 12:30 juga, Lukas 10:27 juga, Ulangan 6 ayat 5 juga mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Inilah perintah Tuhan yang pertama. Kasih kita kepada Tuhan itu dibuktikan dengan apa, saudara? Yaitu dengan kita melakukan setiap perintah Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, kasihlah Tuhan Allahmu, itu sebagai hukum yang pertama dan yang terutama. Kemudian hukum yang tidak kalah penting yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti apa? Seperti dirimu sendiri. Nah, sesamamu manusia siapa? Yaitu sesama orang percaya. Bahkan orang yang di luar dari orang yang percaya, kita harus kasih seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan firman Tuhan katakan terlebih kepada saudara seiman. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita sebagai orang percaya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita. Yang kedua, kasih sesama kita manusia seperti
diri kita sendiri. Berbicara tentang mengasihi, kalau berbicara tentang kasih itu termasuk di dalam 10 perintah Allah. Kasih kepada Allah yaitu ada 4. Berarti jangan ada ilah lain di hadapanmu, dan seterusnya, ada 4. Kemudian 6 perintah Allah, hukum Allah, yaitu tentang kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membunuh, ya kan? Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini, dan sebagainya, dan seterusnya. Ini berbicara tentang kasih sesama kita manusia. Nah, yang saya mau sampaikan pada hari ini berbicara tentang kasih di dalam hal memberi. Memberi juga adalah sebagai bukti kasih kita. Baik memberi bagi sesama kita manusia, yaitu orang-orang yang membutuhkan, yang memerlukan. Bahkan secara khusus pada saat ini kita tahu dalam kondisi ekonomi yang semuanya serba sulit karena wabah atau virus COVID-19 yang sedang melanda bangsa kita ini dan berdampak kepada semuanya. Bahkan secara khusus di Pulau Bali ini karena hidupnya itu mengandalkan dari sektor pariwisata. Akhirnya sektor pariwisata saat ini sedang tidur. Dengan terjadi penurunan sektor pariwisata ini, secara ekonomi, akhirnya ekonomi ini terjadi penurunan. Terjadi yang namanya PHK, pemutus hubungan kerja. Kemudian ada yang dirumahkan, ada yang bekerja diberikan gaji setengah. Semua berdampak karena di Bali ini hidup dari pariwisata. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah saatnya bagi kita orang percaya yang dilimpahkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menolong orang yang sedang mengalami kekurangan, bahkan saudara seiman yang diberkati oleh Tuhan, untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan Tuhan melalui kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, lebih yang dipercayakan oleh Tuhan. Buktikan kasih kita kepada Tuhan dengan apa? Mengasihi sesama kita manusia, dengan kita dapat berbagi, memperhatikan, mulai bertindak sekarang. Saya mau ngajak kepada jemaat Tuhan yang ada. Amin. Nah, kasih kepada manusia, kasih kepada Allah, ini adalah perintah. Memberi juga adalah sebuah perintah daripada Tuhan. Memberi bagi sesama, berbagi, dan memberi bagi Tuhan. Memberi bagi Tuhan itu berbicara tentang apa? Memberikan persembahan, baik persembahan buah sulung, baik persembahan persepuluhan, baik persembahan diakonia yang lainnya, atau persembahan-persembahan yang lain yang ada buat rumah Tuhan. Itu perlu juga kita lakukan, kita taati, karena itu adalah perintahnya tuh Tuhan, bukan perintahnya gembala sidang, bukan perintahnya pendeta. Itu adalah instruksi daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang persepuluhan, saya mau tanya, apakah persepuluhan itu termasuk perintah Tuhan atau bukan? Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Memang kalau kita melihat ada pro dan kontra tentang persepuluhan di antara para pendeta, maupun ada pro dan kontra di antara jemaat Tuhan yang ada. Mungkin ada pertanyaan juga di antara Bapak Ibu sekalian, di antara kita semua, apakah memberikan persepuluhan itu masih berlaku di zaman perjanjian baru? Karena kita hidup di zaman anugerah. Ada yang mengajukan pertanyaan seperti itu ya. Dan apakah persembahan persepuluhan yang dilakukan itu tuntutan salah satu hukum Taurat? Dan apakah umat Tuhan dikatakan boleh beriman di bawah hukum Taurat? Nah, seringkali pertanyaan-pertanyaan inilah yang seringkali timbul di dalam antara sesama hamba Tuhan, bahkan di antara sesama jemaat Tuhan yang ada. Sehingga ada pro dan kontra yang berbicara tentang perpuluhan. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan hukum Taurat itu? Hukum Taurat itu digunakan dalam arti yang berbeda di dalam Alkitab. Ini yang saya tangkap, yang saya dapat dari salah satu, yaitu salah seorang hamba Tuhan yang bisa dipercaya, yang mana dia master atau ahli di bidang pendidikan agama. Jadi dia ahli untuk masalah-masalah
tentang keagamaan, secara khusus dalam bidang agama Kristen. Nah, dia mengatakan kadang-kadang hukum Taurat itu berbicara tentang 10 hukum. Dan kadang-kadang hukum Taurat itu juga berarti 5 kitab Musa. Dan kadang-kadang hukum Taurat itu juga seluruh perjanjian lama digunakan dalam istilah yang sama dengan makna yang berbeda, dikatakan dengan makna yang berbeda. Dalam catatan saya pegang, dikatakan kalau dilihat dalam pengertian 10 hukum itu tidak ada, dia mengatakan tidak ada urusan dalam memberikan persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan yang diberikan oleh Abraham dan Ishak itu sebagai inisiatif mereka memberikan persembahan persepuluhan bagi Tuhan. Baru kemudian setelah Musa itu menjadi hukum yang dalam hal memberikan persepuluhan, dikatakan. Nah, dalam memberikan persembahan persepuluhan, tetapi dalam pengertian yang kedua, dikatakan. Tadi kalau dilihat dalam pengertian 10 hukum itu tidak ada urusan dalam memberikan persembahan persepuluhan. Tetapi dikatakan dalam pengertian yang kedua, 5 kitab Musa itu ada dalam hal memberikan persembahan persepuluhan. Dan dalam pengertian yang ketiga, dalam perjanjian lama yang tadi saya katakan itu lebih lagi ada tentang persepuluhan. Ya. Dalam 5 kitab Musa pengertian hukum Taurat yang kedua itu ada, dan pada zaman Musa itu baru menjadi hukum yang masuk ke dalam hukum Taurat dalam Ulangan 14 ayat yang ke-22 dan di dalam Bilangan 18 ayat yang ke-26. Pertanyaannya, apakah orang Kristen yang tadi saya katakan pertanyaannya boleh beriman di bawah hukum Taurat? Karena kita orang Kristen sudah hidup di hukum anugerah. Artinya kita hidup di dalam zaman anugerah, bukan zaman hukum Taurat lagi. Hukum Taurat dikatakan secara keseluruhan itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yaitu hukum moral, yaitu hukum moralitas Allah kepada manusia, yang mana berbicara tentang kekudusan, tentang kebenaran Allah. Itu hukum moral. Yang kedua adalah hukum seremonial. Hukum seremonial itu hukum-hukum yang berkenaan dengan hukum-hukum di dalam upacara-upacara agama yang dilaksanakan. Semacam aturan-aturan upacara. Potong kambing, potong domba sebagai korban penebus dosa, ya kan? Kemudian wanita yaitu haid tidak boleh beribadah atau masuk ke dalam rumah Tuhan. Itu namanya hukum seremonial atau ceremonial law. Kemudian yang ketiga adalah hukum sipil. Hukum sipil adalah semacam undang-undang. Kalau ada orang yang ketangkap, misalnya ketangkap kedapatan sedang berzina pada saat itu, maka orang tersebut akan dirajam, ditangkap, dirajam atau dilempar pakai batu sampai mati. Kalau ada nabi-nabi palsu, itu juga akan ditangkap, kemudian dirajam, dilempar sampai mati. Hukumannya mati. Begitu juga kalau ada anak-anak yang melawan orang tua, mereka pun akan mengalami hukuman yang namanya hukuman mati. Itu namanya hukum sipil pada saat itu. Tapi sekarang dikatakan orang Yahudi, orang Israel tidak lagi menerapkan hukum sipil ini. Mengapa? Karena pada saat itu mereka berada di bawah hukum, yaitu sipil itu hukum Romawi. Sehingga waktu mereka menganggap Yesus adalah nabi palsu, mereka tidak bisa melempar Yesus atau membunuh Yesus dengan melempar pakai batu sampai mati, nggak bisa. Akhirnya mereka membawa Yesus ke pengadilan, yaitu di bawah hukum sipil, yaitu hukum Romawi. Sehingga dari hukum Romawi lah yang menentukan untuk hukuman seperti apa yang harus dijatuhkan kepada Yesus. Jadi orang Yahudi sendiri sudah tidak menerapkan hukum sipil ini, melainkan mengikuti hukum yang berlaku pada saat itu. Begitu juga kita, saudara, kita hidup di bangsa ini, di negeri ini, di Indonesia. Kalau kita mengikuti hukum seperti hukum Taurat,
Kemudian kita dapat ada orang nabi-nabi palsu. Kemudian kita tangkap, kita lempar pakai batu sampai mati. Bisa-bisa saudara dan saya bisa-bisa kita akan berurusan dengan hukum yang ada di negara kita. Makanya hukum itu tidak berlaku lagi. Itu tidak berlaku lagi. Kita mengikuti hukum yang ada di negara kita, itulah hukum sipil. Amin Bapak Ibu. Nah, dari ketiga hukum ini, moral, seremonial, sipil, yang ketiga secara otomatis tidak berlaku lagi. Karena undang-undang Israel pada zaman itu, dan Israel sekarang tidak memakai lagi hukum tersebut, nggak pakai lagi. Kita juga sama, tidak memakai hukum itu lagi, karena kita hidup mempunyai hukum di negara kita tercinta Indonesia. Sementara hukum seremonial itu juga tidak dimaksudkan hukum seremonial ini untuk selama-lamanya. Itu hanya sebuah bayangan, hanya sebuah gambaran. Makanya dikatakan sebenarnya binatang korban itu, korban anak domba itu hanya bayangan. Binatang korban anak domba sebagai penghapus dosa itu hanya bayangan. Bayangan dari apa? Dari korban yang sempurna, korban yang sesungguhnya anak domba Allah, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Makanya waktu di dalam Yohanes pasal pertama 29, waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia mengatakan, inilah dia. Yohanes mengatakan di dalam Yohanes pasal pertama ayat yang ke-29. Coba Bapak Ibu buka, kita lihat, saya akan bacakan bersama-sama. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29, firman Tuhan mengatakan begini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi korban kambing domba itu sebagai penghapus dosa itu hanya bayangan. Dan Yesus adalah korban yang sesungguhnya, korban yang sempurna. Jadi korban anak domba itu adalah bayangan dari korban yang sempurna, itu Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara, dikatakan kalau ada orang yang percaya pada Yesus atau menjadi pengikut Yesus, mereka akan mengalami kemajuan 2000 tahun. Tetapi kalau ada orang Kristen yang akhirnya meninggalkan Yesus, mereka akan mengalami lagi yang namanya kemunduran 2000 tahun. Artinya mereka masih mengikuti hukum seremonial itu, saudara. Kalau kita sudah tidak memakai hukum seremonial itu lagi, karena kita sudah dengan satu, yaitu korban anak domba Allah Yesus Kristus yang menebus dosa saudara, menebus dosa saya, dan menebus dosa kita semua. Amin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Yesus korban yang sesungguhnya. Ketika Yesus sudah berkorban, maka bayang-bayangnya otomatis sudah berakhir. Zaman dulu ketika kita berdosa, kita potong kambing domba. Kalau zaman sekarang sudah tidak perlu lagi kita potong kambing atau potong domba, karena Tuhan Yesus sudah menghapus bayang-bayang itu melalui pengorbanannya di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Dan itulah yang namanya hukum seremonial, selesai dan berakhir. Jadi hukum sipil dan hukum seremonial tidak berlaku lagi. Tetapi hukum moral masih tetap berlaku hingga sampai saat ini dan seterusnya. Karena berbicara tentang kesucian Allah pada manusia, moralitas Allah terhadap manusia. Jadi hukum moral tetap berlaku. Pertanyaan saya, persembahan persepuluhan itu masih masuk dalam hukum seremonial atau hukum moral? Kalau perpuluhan masuk hukum seremonial, maka itu tidak berlaku lagi. Batal, sudah selesai melalui Yesus. Tetapi kalau perpuluhan itu masuk hukum moral, maka itu harus terus berlangsung terus-menerus. Berarti persepuluhan, memberi persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, berarti itu termasuk hukum moral, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan perpuluhan itu diberikan ke dalam rumah Tuhan, ke gereja, bukan untuk pendetanya. Maaf kalau saya ngomong seperti ini, bukan untuk pendetanya, tapi ini untuk
gereja, kemudian gereja akan mengolah keuangan dari perpuluhan dan persembahan yang masuk itu untuk menunjang pelayanan agar tetap berlangsung, tetap berjalan, menunjang kehidupan para hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan menunjang untuk apa? Untuk kemajuan pengembangan misi dalam gereja yang ada dan sebagainya seterusnya. Itu yang dikelola dengan cara yang benar seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam memberikan persepuluhan, berarti salah satunya itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan dengan melakukan apa? Melakukan perintah Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Berarti kita lebih mengasihi Tuhan dibandingkan mengasihi apa yang dipercayakan oleh Tuhan terhadap hidup kita, itu materi. Kita mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang Tuhan percayakan bagi kita, Tuhan berikan bagi kita, itu materi. Makanya firman Tuhan mengatakan kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, harus putuskan salah satu, kepada Tuhan atau kepada Mamon. Kalau kepada Mamon binasalah hidup kita, tapi kepada Tuhan sejahtera hidup kita. Mamon itu akan menjadi apa? Menjadi pesuruhnya kita. Jangan sampai kita menjadi pesuruh dari Mamon itu. Artinya jangan sampai Mamon atau uang itu mengarahkan hidup kita, mengendalikan hidup kita, sehingga kita akan cintakan uang, bukan cinta kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan bagi kita, sumber keuangan bagi kita. Makanya seringkali kalau kita berdoa, kebanyakan kita atau orang Kristen kebanyakan kalau berdoa itu hanya berdoa meminta tentang berkat saja. Jarang kita berdoa mungkin yaitu berdoa berbicara tentang memuji, mengagungkan, meninggikan, membesarkan nama Tuhan, kagum akan kebaikan Tuhan, kagum akan kasih Tuhan. Tapi seringkali yang doa kita datang hanyalah meminta, bukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan nggak boleh, memang harus kita minta juga. Firman Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Tuhan berikan. Tetapi ada waktu-waktu tertentu dalam kita berdoa, yaitu kita berikan waktu hanya untuk memuji, memuliakan, dan meninggikan serta mengagungkan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Jangan kita hanya fokus kepada jari, yang mana di dalam jari ini hanya uang logam, genggaman yang semana satu jari, dua jari, tiga jari, kita berusaha untuk membuka jari-jari ini agar apa yang ada dalam jari ini menjadi milik kita. Tetapi harusnya bukan kita fokus pada apa yang ada di dalam genggaman tangan ini dan fokus pada jari ini, tapi bila kita fokus pada wajah yang memandang pada kita, yang akan memberikan apa yang ada dalam jari ini, tanpa harus kita membuka satu persatu, tapi dia sudah menyiapkan bagi kita, memberikan bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kuncinya apa? Sekali lagi, dengarkanlah instruksi Tuhan. Artinya lakukanlah setiap instruksi dan perintah Tuhan di dalam hidup kita. Maka dikatakan kamu akan berhasil dan beruntung. Segala berkat ini akan datang di dalam hidupmu. Yang ketiga atau yang terakhir, saya mau katakan yang ketiga, maka segala berkat akan datang kepadamu. Segala berkat ini akan datang kepadamu jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan baik, dengan benar, dan melakukannya dengan setia. Maka segala berkat ini akan datang di dalam hidupmu. Ketika kita sebagai orang percaya mendengar dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, atau mendengar dan melakukan setiap instruksi-instruksi Tuhan di dalam hidup kita, maka dikatakan segala berkat akan datang di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kehidupan saya dan kehidupan kita semua. Kalau berbicara tentang berkat Allah atas kehidupan para pengikutnya, berkat Allah atas kehidupan orang-orang yang percaya, itu perlu sekali, penting, kita membutuhkan berkat yang daripada Tuhan. Alkitab mengajarkan beberapa hal mengenai berkat, yaitu mengenai berkat Allah. Yang pertama, kata berkat di dalam bahasa Yunani eulogia, yang berarti yaitu suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita menjadi berhasil. Arti yang menyebabkan semua apa yang kita usahakan, semua apa yang kita kerjakan di dalam segala bidang bisnis usaha kita dibuat Tuhan oleh berhasil. Itu kata berkat di dalam bahasa Yunaninya eulogia, sebagai suatu karunia ilahi yang dari Tuhan yang menyebabkan pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita
dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Ulangan 28 ayat yang ke-12. Yang kedua, yaitu mengenai berkat ini. Yang kedua, di dalam perjanjian lama, kata-kata yang berkaitan dengan berkat itu ada kurang lebih atau mungkin ada lebih dari 400 kali berbicara tentang kata berkat. Karena hal pertama yang ingin Allah lakukan, ingin Tuhan lakukan di dalam hal hubungannya dengan saudara dan saya, dengan manusia, dengan orang yang percaya kepadanya adalah, hal pertama yang ingin Allah lakukan adalah memberkati saudara dan saya, memberkati umatnya, memberkati orang yang percaya. Dan kehidupan umat Allah itu berlaku di bawah hukum berkat dan kutuk. Berlaku di bawah hukum berkat dan kutuk, yaitu kutuk dan berkat. Hari ini diperhadapkan kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Berkat dan kutuk, mana yang mau kita pilih? Pilih berkat, berarti mendengarkan instruksi Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Maka semuanya, yaitu segala berkatnya akan datang dalam kehidupan kita. Tetapi yang kedua, waktu diperhadapkan kutuk, ketika kita memilih kutuk, tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita dan tidak melakukan dengan setia, maka segala kutuk ini akan datang di dalam kehidupanmu. Nah, tinggal pilih yang mana kita mau. Mau berkat atau kutuk? Tanya kiri kanan saudara, kamu mau berkat atau kutuk? Kalau mau berkat, bilang, tanya. Kalau mau berkat, dengarkan perintah Tuhan dan lakukan. Bilang, dengarkan perintah Tuhan dan lakukan. Amin. Karena hal pertama yang ingin Allah lakukan dalam hubungannya dengan manusia adalah memberkati mereka, memberkati saudara, memberkati saya. Dan kehidupan kita sebagai umat Allah itu berlaku di bawah hukum berkat dan hukum kutuk. Ulangan 11 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Nah, di dalam perjanjian baru yang ketiga, Allah telah mengutus Yesus kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua, supaya Yesus memberkati hidup kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-26. Mengapa? Karena berkat Tuhan itu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita orang percaya. Tentunya sangat penting di dalam pelayanan dan di dalam kehidupan kita sebagai umatnya Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-29. Dan yang keempat, berbicara tentang berkat ini, berbicara tentang berkat. Berkat Tuhan itu bersyarat. Sekali lagi saya mau katakan, berkat Tuhan itu bersyarat. Umat Tuhan, yaitu saudara dan saya, kita orang yang percaya, harus memilih berkat karena ketaatan, atau kita harus memilih kutuk karena ketidaktaatan. Diperhadapkan lagi berkat dan kutuk. Kalau berkat berarti kita harus taat. Kalau kita tidak taat berarti kutuk yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita. Ulangan 30 15 sampai 18. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita harus membuang, maksudnya gini, kita harus membuang segala hal dari hidup kita ini yang dapat merintangi berkat-berkat secara rohani atau berkat-berkat secara jasmani dari Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus membuang segala rintangan yang merintangi untuk berkat Tuhan turun atas hidup kita. Roma 13:12. Yang mana berarti kita harus membuang dan menanggalkan segala perbuatan dosa, segala kejahatan yang kita lakukan di mata Tuhan. Dengan hidup saleh, dengan hidup benar, maka kita akan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Renungan firman Tuhan yang saya baca pada hari Jumat pagi, firman Tuhan itu berbicara tentang seorang raja yang saleh. Dan raja ini adalah anak seorang raja yang bernama Asa, Raja Asa. Anaknya Raja Asa ini adalah Raja Yosafat. Nah, kalau Bapak Ibu baca, Raja Yosafat adalah seorang raja yang saleh, raja yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam segala sesuatu yang dilakukan dikerjakannya dibuat Allah berhasil, dibuat Allah beruntung, sehingga semakin hari dikatakan semakin kaya, semakin hari semakin dikagumi dan sangat ditakuti di dalam pemerintahannya. Raja Asa itu diangkat menjadi raja dalam usia Raja Yosafat itu di usia yang ke-35. Dia memerintah selama 25 tahun sampai usia yang ke-60 tahun. Nah, dia adalah raja yang saleh, raja yang takut akan Tuhan. Karena takut akan
Tuhan, dia selalu mendengarkan instruksi yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan kepada Raja Yosafat ini. Waktu dia mendengarkan instruksi Tuhan melalui nabi-nabinya Tuhan, dia melakukan setiap instruksi itu, dia melakukan setiap perintah itu dengan taat, dia melakukan dengan takut dan gentar, dan dia melakukan dengan setia setiap instruksi yang disampaikan oleh para nabi-nabinya Tuhan yang berbicara kepada Raja Yosafat. Akhirnya dalam peperangan ia diberikan oleh Tuhan kemenangan tanpa dia harus berperang. Tapi Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi dia. Dia hanya melihat, tapi dia menuai, tidak melakukan apapun, karena Tuhan yang berperang, Allah yang berperang bagi dia. Bahkan dikatakan ada bangsa-bangsa yang memberikan upeti kepada dia. Bayangkan, semakin hari semakin bertambah kaya. Karena apa? Karena hidup dalam ketaatan serta takut akan Tuhan. Dia selalu mendengarkan instruksi, perintah Tuhan melalui nabi-nabi yang berbicara kepada Yosafat. Nah saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, pada hari ini kita sudah mendengarkan instruksi atau perintah atau arahan melalui firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, yang kita pelajari bersama-sama. Tuhan menginstruksikan atau Tuhan memerintahkan kepada kita semua untuk kita melakukan dengan setia setiap perintah-perintah Tuhan, setiap firman Tuhan yang disampaikan tanpa kita berbantah-bantahan. Dan mulai sekarang saya mau mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, kita semua, marilah kita mau terus mengawali setiap langkah kehidupan kita ini. Kita awali dengan mendengarkan terlebih dahulu instruksi Tuhan, mendengarkan terlebih dahulu perintah-perintah Tuhan atau arahan-arahan dari Tuhan. Setiap hari dengan kita menjalin hubungan kita, setiap hari kita datang kepada Tuhan, maka saya akan percaya hidup kita akan menjadi sejahtera, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Kemudian kita akan mempersiapkan roti dan anggur kita untuk kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, mari tundukkan kepala dan kita akan terlebih dahulu berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur. Kami berterima kasih buat satu kebenaran firman Tuhan yang kembali kami boleh pelajari bersama-sama, yang berbicara tentang instruksi, yaitu berbicara tentang perintah, instruksi atau perintah Tuhan di dalam hidup kami, agar kami boleh memiliki hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tentunya kami harus mengikuti instruksi, perintah atau arahan dari Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan kepada kami pada hari ini, untuk kami melakukan dengan taat dan setia. Maka sebagaimana firman Tuhan katakan, segala berkat ini akan datang di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, berikan kami telinga yang dengar-dengaran, dan berikan kami hati yang mau taat, untuk kami boleh melakukan, mempraktekkan setiap kebenaran Tuhan yang adalah instruksi atau perintah Tuhan di dalam hidup kami, serta mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berhenti berbicara, tetapi hamba yakin dan percaya bahwa firman Tuhan akan terus berbicara pada setiap umat Tuhan, dan firman Tuhan ini akan memimpin untuk umat Tuhan berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan melakukan dengan setia, dengan taat setiap firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Dan pada hari ini adalah minggu pertama di bulan 10 atau bulan Oktober tahun 2020 ini, yang mana kami akan mengambil bagian kembali dalam perjamuan kudus. Sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kuduskan, sucikan hati, pikiran, dan hidup kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Karena perjamuan kudus ini melambangkan melalui roti dan anggur ini tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah-pecah, yang sudah tercurah bagi kami umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Roh Kudus pimpin kami di dalam kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Berkati setiap kami, urapi dan ampuni setiap pelanggaran, salah dan dosa kami, sehingga kami boleh dilayakkan. Berkati, kuduskan, sucikan roti dan anggur ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap
mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah siap roti dan anggurnya, saya mau mengajak kita mempersiapkan terlebih dahulu roti. Roti di tangan kanan kita pegang dan kita angkat tinggi melebihi kepala kita dan kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa kembali. Bapa kami di surga, kembali kami bersyukur pada kesempatan yang indah pada hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan melalui perjamuan kudus ini kami lakukan untuk memperingati akan pengorbanan Yesus bagi kami, yang membuktikan bahwa Yesus begitu mengasihi kami sehingga dengan merelakan hidupnya mati ganti kami, yang seharusnya kamilah yang disalibkan karena dosa dan kejahatan yang kami perbuat, namun Yesus menanggungnya agar kami diberikan jaminan kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami yang tidak pantas kami terima, namun Tuhan melayakkan kami untuk menerimanya. Oleh karena itu ajarkan kami untuk menghargai setiap apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Ajarkan kami untuk menghargai dengan kami lebih hidup sungguh lagi di dalam-Mu Tuhan. Roti yang sudah kami pegang di tangan kanan kami ini yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah, terbelah-belah bagi gerejanya. Biarlah ketika kami memakan roti ini Tuhan, kami boleh dipersatukan di dalam Kristus, dan kami gereja-Mu Tuhan boleh dipersatukan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian angkat cawan ini atau anggur ini di tangan kanan Bapak Ibu Saudara sekalian, tinggi melebihi kepala Bapak Ibu Saudara sekalian. Cawan ini adalah melambangkan perjanjian baru, melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita sebagai umatnya, yang mana Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, kita sudah ditebus dengan darah yang begitu mahal, yang membayar kita lunas, sehingga hidup kita bukan lagi milik si jahat, tetapi hidup kita menjadi milik Kristus. Dan karena Kristus sudah hidup di dalam kita, mari biarlah kita hidup lebih sungguh lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai tanda bahwa kita menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan perbuat bagi kita semua. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur buat kasih dan kebaikan pengorbanan Yesus di atas kayu salib bagi kami. Dengan tubuhnya, dengan darahnya yang sudah membayar kami, menebus kami. Oleh karena itu ajarkan kami untuk hidup lebih sungguh lagi, menghargai pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Darah Kristus yang sudah membayar kami lunas, sehingga hidup kami bukan lagi milik si jahat, si iblis, tapi hidup kami menjadi milik Kristus. Biarlah hidup kami betul-betul menjadi hidup yang boleh mempermuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, berkati anggur yang melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kami, yang sudah menebus kami, membayar kami lunas, dan kami memiliki hidup yang baru, hidup di dalam Kristus. Lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, naikkan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, naikkanlah syukurmu kepada Tuhan.
Secara pribadi pada hari ini naikkanlah syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah kami betul-betul sudah mati Tuhan. Mati dari cara kami, hidup kami yang lama Tuhan. Dan kami hidup dalam cara hidup yang baru di dalam-Mu Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus kami. Dengan tubuh, dengan darah-Mu sudah dikorbankan bagi kami, menebus kami. Biar kami memberikan tubuh kami, hidup kami juga bagi-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat perjamuan kudus pada hari ini dan buat firman-Mu yang hidup bagi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Nah, pada hari ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhannya, dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, atau juga bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja pada hari Senin jam 6 sore pada saat diadakannya doa malam di gereja. Bagi yang melalui transfer, harap memberikan bukti transfernya ke nomor telepon atau WA di bawah ini. Demikian pemberitahuan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari sama-sama. Sekalipun situasinya saat ini betul-betul tidak menguntungkan bagi kita, namun kita percaya di dalam Yesus ada satu kebebasan. Amin. Tuhan Maha Besar. Haleluya. Mari sama-sama memuji Dia, bergembira bagi Yesus.
bagi bangsa kami tercinta Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami. Bapak Presiden Jokowi dan beserta jajarannya Tuhan memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan perlindungan yang daripada Tuhan, sehingga mereka memerintah dengan benar dan takut akan Tuhan. Berkati kami juga sebagai rakyatnya Tuhan, untuk kami mentaati aturan-aturan yang ada, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang luar biasa berkemenangan di dalam segala hal. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya kenal percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah secara online pada hari ini. Sekali lagi saya mau katakan, meskipun kita masih ibadah secara online, biar itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita dapat menikmati hadirat Tuhan yang memulihkan, menyegarkan, bahkan yang memberikan semangat yang baru bagi kita untuk kita menjalani hidup-hidup kita ke depan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita di dalam doa, dan saya akan memimpin di dalam doa bagi kita semua, dan kita akan berdoa juga, tidak lupa kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita juga untuk situasi kondisi keadaan yang sedang terjadi atas bangsa dan negara kita pada saat ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersyukur buat ibadah pada hari ini. Bapa kami di surga, kembali kami bersyukur. Kami berterima kasih buat kasih dan kebaikan Tuhan yang sudah menolong kami sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami pada hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan biarlah kiranya kembali semua hanya untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Namun kami mau katakan kekurangan milik kami, kesempurnaan hanya milik Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhir daripada ibadah kami ini, kami akan terlebih dahulu berdoa buat semua yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, Tuhan memakai. Semakin hari semakin heran untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini kami masih berada dalam kondisi yang masih kurang menyenangkan bagi kami Tuhan. Sebagai umat Tuhan yang mana kami tidak bisa dengan leluasa untuk beribadah karena kami harus mengikuti protokol yang disampaikan oleh pemerintah, himbauan atau instruksi dari pemerintah yang untuk harus kami taati, karena untuk bersama-sama kami sebagai orang percaya memutus mata rantai penyebaran dari virus corona ini atau COVID-19 ini. Oleh karena itu kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan tolong lalukan wabah virus corona ini Tuhan dari bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, Tuhan tolong pemerintah kami dari pimpinan teratas presiden dan wakil presiden, jajarannya, kepala-kepala daerah, bahkan sampai di pelosok-pelosok daerah, pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan memberkati mereka juga dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Dan terlebih, taruhkan roh yang takut akan Tuhan atas hidup mereka, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan tolong mereka juga dalam mengatasi, menangani dalam wabah virus corona ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Bahkan kami berdoa buat garda terdepan, aparat keamanan dan para tim medis. Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas mereka dan jauhkan mereka dari tertularnya terhadap virus corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong di dalam nama Yesus, bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan para ilmuwan, para ahli yang sedang berusaha keras untuk menemukan vaksin daripada virus corona ini, Tuhan tolong mereka sehingga mereka boleh menemukan vaksin yang tepat, sehingga dengan ditemukannya vaksin ini kami boleh beraktivitas kembali tanpa ada rasa ketakutan, tanpa ada rasa khawatir, sehingga kami boleh dengan leluasa kembali juga untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga menyerahkan pulau di mana kami berada, Pulau Bali ini. Kami serahkan keamanan Pulau Bali ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan Tuhan tolong kami sebagai masyarakat yang ada di Pulau Bali, bahkan masyarakat yang ada di tanah air Indonesia ini. Berikan kami telinga yang mau dengar-dengaran, hati yang mau taat terhadap himbauan pemerintah
tentang protokol kesehatan untuk kami terapkan, untuk kembali kami bersama-sama memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19 ini. Tuhan tolong kami sebagai masyarakat, sebagai warga yang baik, untuk mentaati instruksi yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan semuanya, dan hamba berdoa buat yang sakit pada hari ini Tuhan. Jika ada yang sakit pada hari ini saudara, Bapak Ibu sekalian, biarlah tangan kanan Bapak Ibu sekalian angkat tinggi melebihi kepala Bapak Ibu, dan tangan kiri taruh di bagian yang sakit atau taruh di dada Bapak Ibu sekalian. Saya akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, buat siapapun yang menyaksikan tayangan ini, mengikuti ibadah secara online pada hari ini, yang sedang mengalami sakit penyakit dalam bentuk apapun sakit penyakitnya Tuhan, yang sedang mendera tubuh jasmani, Bapak Ibu sekalian, saat ini Tuhan hamba berdoa, umat-Mu Tuhan, mari Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana firman-Mu mengatakan bahwa dengan bilur-bilur Yesus menjadi sembuh, dan firman-Mu mengatakan terimalah dengan iman dan terjadilah, dan seolah-olah itu bahwa sudah terjadi, maka itu akan dinyatakan di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan bila kesembuhan Bapak Ibu saudara sekalian terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa juga Tuhan buat sepanjang 1 minggu ke depan ini, dalam seluruh aktivitas kegiatan, bahkan pekerjaan yang dilakukan oleh sidang jemaat Tuhan, bahkan umat Tuhan, mari Tuhan tolong berkati, Tuhan buat maju dan berhasil dalam pergumulan-pergumulan. Mari Tuhan tolong campur tangan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala halangan rintangan dalam bentuk apapun dari si jahat, si iblis, bahkan yang ingin mencuri berkat-berkat anak Tuhan, saat hari ini hamba berdoa diputuskan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Tapi biarlah kuasa Tuhan bekerja dan berkat Tuhan dinyatakan turun atas setiap umat Tuhan. Dan biarlah upah dari ketaatan, upah dari kesetiaan melakukan setiap perintah Tuhan, setiap instruksi Tuhan, biarlah upah itu turun atas umat Tuhan, sebagaimana janji Tuhan untuk memberkati umat Tuhan sehingga menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Jadi dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa buat ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bawalah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang 2 kali menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem Besem Hamasyah. Nantikan ibadah online selanjutnya di minggu yang akan datang.